Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mahran Rangabasius di Sakti Podcast. Pada saat ini kita bersama dengan salah satu pejabat ya dari Ormawa ataupun organisasi mahasiswa di Fakultas Saintek, yaitu pejabat dari Ketua Umum jurusan mahasiswa Teknik Informatika ataupun Himatif yaitu Kang Sadam Alfarezi. Di sini ada Kang Sadam Alfarezi. Sehat Kang Sadam? Alhamdulillah. Sehat Kang Alhamdulillah. Bayus? Kok Kang Bayus? Biasa dipanggil Kang Bayus kan. Oke. Alhamdulillah sehat Kang Sadam. Gimana Kang Sadam, lancar? Alhamdulillah sedikit lancar lah. Oh, sedikit lancar. Berarti sisanya? Berproses. Alhamdulillah berproses. Kalau saya ngomong aman ya berarti itu menandakan bahwa tidak aman sebenarnya. Hanya saya cari aman aja, sedikit aman. Oke. Oke, kayaknya nggak enak nyebutnya Kang gitu ya. Jadi saya terbiasa manggilnya Tum Jadi gimana Tum? Saya juga terbiasa manggilnya Tum juga. Tidak usah, karena di sini beda ya. Ya, walaupun Kang Mahran ini juga salah satu petinggi Ormawa juga. Oke, kita next ya. Oke. Oke. Mungkin ini Kang Sadam ataupun Tum Sadam boleh memperkenalkan diri. Nama Sadam Alfarezi, lahir di Jakarta 3 September 2001. Cuman asal orang tua atau suku itu Minang. Jadi saya orang Minang, orang Sumatera Barat. Tapi lahir dan besarnya itu di Jakarta sampai SMP. Sampai SMP. SMA-nya di Bengkulu. Wah, bagus. SMA di Bengkulu, kuliah di sini. Aduh, sangat merantau sekali ya. Iya. Emang hidup Anda ini suka merantau gitu ya, Tum? Saya nggak suka berdiam tempat yang lama, lebih suka tuh mengeksplor. Ya, nomaden lah ya. Iya, bukan nomaden, saya juga punya kosan. Jangan gitulah sama temen kosan saya yang nomaden itu. Oh, ada lah. Ada ya? Takut kesinggung orang. Oh iya. Oke, berarti dari Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Bandung. Ya. Wah, dari kecil, dari mulai dia lahir udah sangat merantau ya hidupnya ya. Sangat-sangat merantau kan. Filosofi dari orang Minang itu kan, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Ya Allah. Dimanapun kita merantau, pasti kita akan tetap bertahan walaupun kita seperti itu. Masya Allah, ini baru mulai tapi quotesnya udah keluar aja ya ini. Masya Allah sekali ya, ini pejabat kita satu ini yaitu Tum Sadam ya. Iya, siap Tum. Gimana Tum kesibukannya, ngapain aja nih sekarang? Untuk kesibukan sekarang, alhamdulillah kita kemarin selesai masa orientasi mahasiswa teknik informatika yang baru atau monitor, kita bisa singkat, udah beres. Sekarang itu di jajaran Himatif sedang mempersiapkan proker besar. Di Nalar itu ada IT Fair, itu festival ke-IT-an, ke-akademikan. Insya Allah di bulan Februari pun ada Invest Informatika Festival yang dimana lebih mengedepankan seni dan olahraga di bawah naungan bidang senior. Ya, di bulan Februari juga. Jadi kita emang digeder-geder lah dari sekarang kesibukannya. Adapun jajaran ya EXOP mah mencari uang tentunya itu. Mencari silaturahmi sama abang-da pekerjaannya itu ya. Itu pasti pekerjaan. Iya, pekerjaan ex-off itu ya. Emang kita mencari uang terus. Ya, begitu juga kan tuh. Ya, next kita lanjut lagi di sini. Kang Sadam nih sebelum ikut Himatif tuh organisasinya di mana aja sih? Banyak banget sih pengalamannya. Ya. Saya mulai cinta organisasi atau mengawali organisasi itu ketika di SMA dulu. OSIS? Ya OSIS, saya OSIS. Saya bagian kesekretariatan. Mulai dari sana, wah ternyata di OSIS tuh kayak gini loh organisasi. Terus ke PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ya. Alhamdulillah waktu itu gagal jadi duta genre. Alhamdulillah. Kalau kenapa kalau misalnya gagal alhamdulillah? Kalau saya
keterima di sana, saya bakal di sana, nggak di sini dong. Iya sih, bener Iya. sih. Terus pramuka, cuman ke pramuka nggak ini juga, nggak terlalu eh minatin. Oh. Ya adalah konflik. Terus di kuliah ini saya orda ngikutin 3. Mm. Yang pertama itu KMM, keluarga mahasiswa Minang, Ya, karena saya orang ya Minang, tadi ya. orang Minang. Terus saya masuk ke IKAMATRA, Sumatera, Ikatan Mahasiswa Sumatera. Masya Ya. Allah. Terus Satu saya lagi, satu lagi Kamajaya, keluarga Jaya. mahasiswa Jakarta Raya. Ya gitulah, supaya kan kita hidup tuh ya sebagai minannas Iya, ya. kan harus berproses dan Iya. juga harus apa ya, berinteraksi ya Iya. dengan sama manusia yang ada di bumi ini ya. Makanya saya punya satu prinsip, cari relasi bukan sensasi. Masya Allah. Makanya saya sekarang tuh di mahasiswa, apalagi sebagai ketum kan punya privilege sendiri Iya, untuk relasi kayak ketum reaksi yang iya. sekarang, terus ketum-ketum sesaintek dan seterusnya gitu. Makanya adalah kita lebih sering ngobrol-ngobrol biasanya itu sama ketum-ketum atau stakeholder yang lain. Itu sih. Lumayan sih ngobrol-ngobrol itu ya. Iya. Diskusi-diskusi. Terus kan tadi udah nanya nih tentang kesibukan Kang Sadam ya. Terus kesibukan, terus perkenalan juga tadi udah, terus juga tadi udah ngebahas sebelum Himatif kemana aja nih. Nah, sekarang kita masuk nih ke Himatifnya. Di Himatif tuh awalnya tuh seperti apa sih, sejarah dari Himatif itu seperti apa sih, Kang? Mungkin sedikit flashback ya, ketika saya menjadi anggota muda. Kita juga seangkatan, Iya, seminar 3 hari, iya, betul tidak ya. Hanya tidak Stadium beres-beres. General ya. Iya, akhirnya kita disahkan menjadi anggota biasa. Nah, mulai dari sana kebetulan tuh saya mengenal Himatip itu dari Kang Dani, mantan ketua Senat mahasiswa. Di sana saya ngobrol, kan beliau itu bukannya ketertarikan akan konstitusi, Iya. bicara tentang hukum sejarah tuh dia paling jagonya. Saya ngobrol, awalnya saya nggak mau ikut-ikut intra, terus ngobrol-ngobrol, wah di sana tertarik dan jatuh cinta sampai saat ini. Wow. Pun sejarah, kemarin saya setelah terpilihnya saya dan sebelum itu juga ngobrol-ngobrol dengan ketum-ketum, cuman sampai Kang Arya angkatan 16. Dan setiap ketum-ketum ini beda-beda ngomongin, oh ternyata yang gini-gini. Beda statement gitu ya. Nah, ternyata ketika saya kemarin sebelum seminggu atau 2 minggu yang lalu, saya kemarin ngobrol sama Kang Aldi dan Kang Ihsan. Ya. Beliau ini, Kang Aldi ini dulunya mantan ketua Senat mahasiswa. Ya. Kalau sekarang tuh biasa kita sebut Dema. Ya. Terus Kang Ihsan itu ketua pertama. Ada mengatakan ketua pertama. Kenapa saya ngomong gitu? Ketika saya cross check kembali, Kang Ihsan itu mengatakan bahwa emang secara dokumentasi data-data atau yang bisa memvalidasi itu benar atau salah sejarah itu belum ada. Baru Kang Ihsan. Saya pun taunya dari Kang Aldi dan Kang Indra. Kang Aldi itu mengatakan bahwa Himatip itu kalau di ADRT ya lahir di 2 Juni 2002, karena teknik informatika itu udah ada di tahun 2000. Tapi baru terbentuk himpunannya di 2002. Nah, di 2002 ini belum ada ketuanya. Jadi ada kevakuman. Jadi cuman kayak jadi udah ada organisasinya udah ada, tapi belum ada ketua yang sudah terbentuknya gitu lah ya. Kata Kang Aldi waktu kita upgrading kemarin sejarah Stadium General Himatip, mengatakan ada kevakuman selama 2 tahun, 2 periode, 2 kepemimpinan. Jadi tidak ada. Terus pas saya cross check lagi ke Kang Ihsan, saya menganggapnya itu sebagai ketua pertama, soalnya yang memvalidasi itu benar atau salahnya ya udah teruji gitu. Dari Kang Ihsan pun mengatakan bahwa ada sebenarnya Kang Ihsan tuh 2006
Itu ketua pertama? Iya, dari angkatan 2006. Sebenarnya 2005, 2004, 3 itu 3 itu ada sebenarnya. Cuman Kang Ihsan pun nggak ada dokumentasi untuk menyatakan itu benar atau salahnya gitu. Berarti nggak ada validasinya lah ya? Iya, Nggak ada dokumentasi. dan juga kan dulu nggak ada yang melantik secara resmi dulu itu. Oh, Kalau kita belajar secara konstitusi yang kita pakai sekarang kan di SK Dirjen iya. 4691 itu yang melantik Ormawa kalau setingkat fakultas itu ya Wadik Pada 3. 3. Nah, kan dulu nggak ada Iya. gitu. Nah, terus ketua-ketuanya yang saya ingat ya tadi Kang Ihsan 2 periode. Oh, Kenapa 2 hai. periode? Ketika saya ngobrol kemarin emang pertama karena kita itu masuknya menjadi HMJ itu setelah jurusan tercinta kita ini masuk ke bagian fakultas. Nah, makanya dia 2 periode. Sama Oh. kasusnya kayak Sema Pebi. Kan Oh. pecahan dari Starkun. Oh. Makanya ketuanya itu dari angkatan 17. Jadi masih tetap lah ya ketua yang sama. Ya. Berarti sekitar semester 6-7an lah. Dan itu pun 2 tahunan lah beliau itu. Terus ada Kang Indra. Kang Indra yang biasa di TU kan, Iya, di admin. di admin. Kemudian Teh Reza, ketua perempuan satu-satunya mungkin. Oh, iya. Ya mudah-mudahan ada lah nanti. Mudah-mudahan ada lagi Insyaallah, lah ya, amin, gitu. insyaallah. Terus ada Kang Deden, salah satu dosen informatika. Kang Ya, Deden Firdaus. Setelah itu Kang Gendra. Kang Gendra. Bukan. Kang Asep. Kang Gendra atau Kang Asep saya kurang, soalnya literatur tentang itu kurang sih. Saya kurang mengetahui itu. Kang Rifki dulu kalau nggak salah, Kang Rifki, terus Kang Gendra, Kang Asep, biasanya dipanggil Tuseng. Itu kalau menurut cerita, menurut orang-orang. Oh ya, saya mau jelasin juga, di zamannya Kang Rifki baru ada namanya IT Fair. Oh, jadi IT Fair nih Itu udah lama. Sebenarnya udah lama ya. Udah lama. IT Fair itu udah lama. Dari Kang Rifki, dan dari Kang Rifki lah yang Jadi pencetus ya? Iya, satu-satunya pencetus yang wani atau berani mendatangkan konser. Dulu itu anti banget konser di kegiatan-kegiatan mahasiswa. Baru mulai berarti di Kang Rifki ya, Iya, di Pak Kang Rifki ya. Pak Rifki Iya. admin juga. Terus Kang Asep atau Agendra gitu ya, saya lupa. Antara 2 itu yang duluan yang mana. Kang Asep ini terkenal dengan kebijakannya. Masih menjadi role model, bahkan Bang Arya, Tom Arya pun Iya, Tom. menjadikan role model. Oh. Terus Kang Gendra, kalau ya abis itu Kang Gendra, saya juga belum ngobrol sama beliau juga sama. Terus Kang Alfian angkatan 14, terus angkatan 15 itu Kang Aib, Bang Aib. Ya. 16 itu Bang Arya. Iya, Bang Arya. 17 itu Kang Hisna. Terus 18 itu Anabhan, 19 itu Kang Sultan atau Abul, terus 20-nya saya. Ternyata gitu ya. Iya. Kan tadi ada nih ya ngebahas tentang role model gitu ya. Kalau misalnya dari Kang Sadam itu sendiri, siapa sih role modelnya? Sampai saat ini di informatika yang saya jadikan role model ada di Bang Arya. Oh, kenapa sih kalau boleh tahu? Pertama, Bang Arya itu bisa merangkul semua golongan. Ya kita ketahui bersama ya, semua anak-anak informatika itu kan unik-unik. Kalau kata Budian tuh unik-unik. Ada yang suka ngaji-ngaji, ada yang suka. Bayangin kita itu jurusan yang paling banyak menerima beasiswa Hafiz. Masya Allah. Paling banyak kita tuh. Sadam juga ya, Kang Sadam juga Hafiz. Juz 30. Iya. Nah,
Terus tadi apa sih tadi ngomong? Saya lupa. Kamu motong saya sih tadi. Tentang role model Ya, ya kan role Bang model Arya ya. kan. Ya dari Bang Arya gitu karena Oh. ya walaupun jauh lah terbilang saya sering dapat ilmunya dari Bang Arya, Oh. tapi sering juga saya nggak menutup diri ngobrol-ngobrol sama teman-teman Himatif. Iya. Saya ambil baiknya, buang buruknya, itu prinsip Hmm. saya. Walaupun orang yang kayak gini pasti ada baiknya, gak mungkin sejahat-jahatnya orang pasti nggak selamanya jahat. Iya, pasti ada sisi baiknya dalam Ya, seorang itu ya. Oke, terus kan sekarang Tum Sadam ini udah menjadi ketum ya di Himatif ya. ya. Nah, sebelum jadi ketum nih, jadi apa dulu sih di Himatif? Sebagai apa sih di Himatif? Dulu saya masuk ke pengurusnya Tum Abul, Tum Sultan itu di bagian PAO, pengembangan aparatur Keren. organisasi. Ya. Sebelum saya masuk, saya ngobrol-ngobrol dulu ke Bang Isna, Bang Arya, Bang Nabhan, Tum Dani, atau orang-orang yang saya kenal gitu ya. Saya waktu itu ngobrol apa sih PAO itu. Kalau Bang Arya mengilustrasikan, memvisualisasikan kayak tubuh, Mm-mm. kayak kita. Ini anggaplah anggota apa bidang-bidang lain, ini kepalanya, exo. Nah, PAO itu jantungnya di sini. Walaupun udah ada, tapi kalau jantungnya tidak berdetak atau tidak berfungsi, yang lain tidak berfungsi. Makanya kan banyak orang yang gagal jantung, sakit jantung. Hmm. Nah, ibaratnya kayak gitu. Wah, ternyata berat juga. Ya. Sekelas EXOP lah kalau kita ibarat katakan. Makanya saya tertantang di sana dan juga mendapat dukungan lah dari kawan-kawan 20 khususnya yang bisa mengantarkan, bisa sampai saat ini saya bisa duduk sama-sama. Hmm. Ternyata kemarin sudah menjadi PAO ya, Iya. sebelum menjadi ketum, bidang yang sangat sulit ya untuk kita masuk gitu ya. Malah tuh untuk kita masuk ke dalamnya hingga kita berproses di dalamnya pun menjadi PAO tuh sangat sulit ya. Memang sangat-sangat sulit. Banyak dinamikanya, Iya, betul? benar itu. Benar. Pasti setiap periode itu pasti ada aja dinamikanya. Dinamika yang Kabitnya hilang, ya, segmennya hilang, anggotanya hilang. ya. Soalnya saya juga mengalami ya Oh, kemarin ya. iya. Kita kan sebidang ya. Kita seperiode ya. Obor giring ya. Iya, periode kita di obor giring biasa, bareng kan kita. Ya. Nah, kemarin kan sebelum Kang Sadam naik nih sebagai ketum, Kang Sadam kan pasti nih nyiapin grand design, nyiapin visi misi. Nah, grand desainnya tuh dari Kang Sadam tuh apa sih waktu itu waktu pas siap pencalonan tuh? Saya itu punya prinsip sih 3K. Konsultasi, komunikasi, Koordinasi. koordinasi sama Oh. mantum-mantum. Kenapa? Karena mereka yang sudah ngalamin pahitnya. Setelah saya analisis bersama-sama sama teman-teman PAO kemarin, sama Tum Sultan juga, sama Tum Dani, karena saya satu kosan ya, saya menjadikan tempat bertanya di sana. Kan beliau itu udah dua periode dari online, dari Bang Hisna sampai Bang Arya, Bang Nabhan. Bang Naban. Ada 4 poin yang saya petakan. Pertama itu adaptif, mohon maaf, integritas, terus adaptif, Mm-mm. administratif, Mm-mm. dan solutif. Makanya saya tuh Oh. punya visi misi itu berangkat dari sana. Permasalahannya kenapa? Misalkan dulu di kepengurusan itu yang menjadi permasalahan adalah di kepengurusan anggota, Oh. loyal atau tidak loyalnya. Iya sih, betul. Percuma ketumnya gerowokan gini-gini tapi Tapi anggotanya nggak ada Ya. yang support Nah, gitu ya. yang tidak ada support, Kak. Terus kemudian administratif.
Saya melihat dari tahun-tahun sebelumnya dan ngobrol-ngobrol administrasi, itu bukan hanya sekretariatan aja, tapi bicara tentang memanusiakan manusia atau SDM. Oh. Kalau saya lihat, secara definisi seperti itu. Hmm. Jadi kan, memang setiap program kerja atau kepanitiaan itu pasti panitia tuh, mendapatkan mungkin pahitnya capeknya doang, Iya, mungkin, dimarahin atau lainnya. Nah, saya mau upayakan dari dulu-dulu sampai sekarang minimal ada adalah apresiasi lah ya. ya minimal entah entah di akhir pembubaran atau pas landing. Oh. Nah, tapi karena memang kondisi sekarang itu duit Himatif juga benar-benar habis, ya saya ya ala kadarnya, tapi saya maksimalkan pembubaran di tahun ini benar-benar, menjadi momennya mereka. Hmm. Terus juga, anak-anak informatika ini kurang akan sosialnya. Kenapa Oh. ya? Mungkin Kang Rangga atau Merangga kan sering ya ngeliat teman-teman tuh kan pasti informatika tuh melong aja Di di komputer. komputer, itu mata udah merah, gigi kuning ya kan, Aduh, 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 ya kan, aduh. wibu lagi kan. Aduh, Nah, aduh. kurang pengalaman, kurang bersosialnya anak-anak Oh. informatika. Makanya saya punya misinya itu salah satunya Untuk adalah, mengangkat iya mahasiswa masyarakat kolaboratif informatika lah ya dengan gitu. stakeholder yang lain. Contohnya Hmm. dengan, jurusan pasti itu. Ibarat kata kita tuh anaknya lah, ibunya atau, orang tuanya tuh jurusan. Hmm. Terus kita, dengan ikatan alumni, alumni kita tuh kan alhamdulillah orang-orang jadi semua gitu. Iya. Cuman tidak ada yang menjembatani alumni dan jurusan. Makanya saya sering Oh. ngobrol, sering apa ya, diajak diskusi maupun saya ngajak diskusi Kang Aldi sebagai ketua ikatan alumni. Hmm. Supaya setiap kegiatan minimal mereka support Iya. gitu. Itu adalah salah satu Mhm, poin di Grand Design Kang Sadam ya, iya, komunikasi dan koordinasi ya. iya. Apalagi informatika kan rumah mereka juga dulu. Sebelum Iya. mereka naik itu kan informatika, menjadi wadah mereka. Terus juga, eee, ya tadi sih udah sih 4 itu sih. Oh, berarti Makanya kan terfokus kepada 4 poin itu iya, ya tadi, apa aja tadi? eee, Koordinasi, komunikasi, mmm, konsultasi. konsultasi, satu lagi? Udah, Kan nggak empat. taruh. Nah, makanya terciptanya seperti ini, mewujudkan Himatif UIN Bandung yang berintegritas, Mhm, adaptif, mhm. adaptif, administratif, dan solutif. Oh, itu Grand Design Kang Sadam ya? Ya, cuman setelah saya ngobrol lagi, ada beberapa lah ya. Memang kalau bicara grand design ini Nggak 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 bisa nggak nggak bisa bisa hanya sebentar ya sebenarnya. iya, Harus ada diskusi lebih ini lanjut sih diskusi. kayaknya. Makanya kan hampir-hampir 2 bulanan itu diskusi. Makanya saya ada 4 doang, agresif lah Aduh, singkatannya itu. agresif. Administrasi, integritas, solutif, dan sinergis. Ah, makin keren itu Grand Design-nya. Cuman, pakai tagline agresif agak gimana gitu ya, makanya, ganti seperti itu. Oh, oke. Terus buat Himatif sekarang nih di bawah kepemimpinan Kang Sadam, punya terobosan apa sih ataupun perbedaan apa dengan Himatif sebelumnya? Terus juga kan itu kan rame nih ya kayak misalnya ada himpunan lain ataupun ormawa lain namanya tuh ada kabinet-kabinetnya. Nah, Nah, apa sih nama kabinet Himatif di bawah kepemimpinan mmm, Kang Sadam sekarang? untuk perbedaan menurutnya kita lebih fokusin di, internal dulu, yang Oh, tadi, internalisasi berarti ya. internalisasi kemudian kolaborasi. Ketika 2 step ini udah kita lalui satu periode, saya yakin mau mau bawa Himatif mau bawa keluar atau gimana pasti bakal namanya terkenang gitu. Untuk perbedaan kita lebih fokusin tadi 2, tapi lebih menekankan yang tadi 3K itu. Hmm, yang koordinasi tadi ya, Ya, koordinasi komunikasi dan konsultasi. konsultasi. Dan lebih bawa ke profesional.
profesionalisme. Ya sempat debat lah di ADRT itu kan menjelaskan kekeluargaan dan keprofesionalan. Dalam organisasi pun secara saya mensurvei langsung ya ke ketum-ketum dan organisasi-organisasi yang saya geluti maupun saya obrol sama ketum-ketum sebelumnya, tidak ada namanya perpaduan kekeluargaan dengan profesional tuh nggak bisa nggak bisa disatukan kayak yin dan yang atau air dan minyak lah. Iya. Makanya saya lebih ke profesional sekarang. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang nggak bertahan atau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru pasti bakal kalah. Dan persaingan dunia kan seperti itu. Kita sedikit aja tidak sesuai dengan standarisasi perusahaan tergeser Pasti kan tersaing ya. kayak gitu. Itu yang saya pengen tanamkan. Justru 48 hukum kekuasaan yang saya baca yang 44 kerjasama tim dari John Maxwell itu menjelaskan justru yang menghambat dari organisasi itu adalah asas kekeluargaan. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena kita bakal sering menormalisasikan kesalahan. Iya, Beda sama profesional. Gimana PAO bisa meng-SP-kan ketika emang mereka itu udah tahu kesalahannya, tapi kita bisa memaafkan, tapi tetap aja evaluasi itu kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Dan makanya terobosan yang saya sebut sebagai kabinet integritas. Secara bahasa kabinet itu kan badan atau nama badan atau lembaga. Nah cuman karena nama lembaga ini Himatip, dan kalau Himatip ini nggak ada nama atau identitasnya, simbolisnya, nanti bingung Himatip mana yang Himatip mana, makanya disebut kabinet. Dan itu pun secara kultur itu baru di tahun 2015. Baru ada nama kabinet ya? Ya dari Kang Rifki ke bawah lah. Namanya itu kabinet integritas. Atau dalam KBB itu penyatuan kembali atau pengokohan. Saya terinspirasi dari surat As-Saff ayat 4 yang bunyinya gini, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang kokoh seperti bangunan yang kokoh. Barisan yang rapi seperti bangunan yang kokoh. Jadi kayak bangunan, kita bikin bangunan, ini pondasinya. Kalau misalkan pondasinya itu sedikit aja melenceng dari ilmu arsitektur bakal runtuh kan. Nah kita kuatin aja dulu pondasinya. Ada nama kabinet saya terinspirasi dari sana. Bahkan ketika Nabi Muhammad perang Uhud kan bisa dikatakan umat Islam kala itu bisa menang bisa kalah karena tidak kuat integritas Muslim waktu itu. Masya Allah sekali ya, terinspirasi dari Al-Quran. Karena saya suka sejarah, buku saya tuh banyak sejarah. Masya Allah. Oke, nah kalau sekarang nih di Himatif tuh ada berapa sih anggotanya? Secara pengurus. Secara kepengurusan itu 41 termasuk saya. Jadi 41 kurang termasuk lebih 40 lah sama Sekom dan Bendum gitu. Dan anggota-anggota lain. Ya ada 41. Terus ada berapa sih? Ada berapa bidang sih di Himatif tuh? Ada 6. Ada 6, apa aja tuh? PAO, pengembangan aparatur organisasi, kemudian senior, seni dan olahraga, terus nalar dan intelektual, kemudian sosro, sosial dan rohani, kemudian kewirausahaan, keenam itu advokom, advokasi, komunikasi, informasi. Nah kalau sorry ya bahas sejarah lagi.
Dulu itu bidang di informatika itu ada 7. Oh, apa tuh yang dihapus? Bidang biro. Oh, iya iya, Ya, biro. tapi karena secara hierarki hukum di Saintek itu kita mengikuti Persema. Biro itu udah termasuk nama nama bidang, divisi, apalagi ya kira-kira tuh. Departemen Departemen. itu harus pilih salah satu, dan biro itu secara evaluasi itu nggak ada kerja yang benar-benar kerja gitu. Ada kerja Oh, cuman lebih enggak. ngurusin ke rumah Iya, tanggaan. Nah, sedangkan kan bisa aja dimasukin ke Sekum. Dan komposisi saya juga kepengurusan seperti tentang kenapa biro tidak ada. Lah, organisasi itu menurut saya dinamis. iya, betul. Nggak ada, kita mengikuti zaman. Kalau ngomongin ke rumah tangga ya bisa aja ke Sekum. Iya, betul. Bisa sama Sekum lah ya, bisa sama sekretaris ya. Ya, Aris. Kalau nggak salah sekretarisnya sekarang tuh ada 2, ada Bendum dua. juga 2. Bendum juga dua ya. Iya. Oke. Terus kalau misalnya komposisi dari Himatif sekarang tuh gimana sih tuh untuk periode sekarang gitu? Apakah menyertakan angkatan termuda ataupun ya angkatan Iya. dua gitu sekarang? Sempat ya, sempat eh lama lah, mungkin ada 2 bulanan untuk Untuk staffingan. memikirkan itu ya? Ya, memikirkan dan staffingan tuh. Kita melibatkan 3 angkatan. Ya pertama pasti 20, 21 dan 22. Dua-dua. Kenapa 22 diikut sertakan? Melihat dari kepengurusan Kang Nabahan dulu mungkin ya. Maaf Kang Nabahan, bukan bukan ngomongin. Cirian sih Kang, iya maksudnya. Biar angkatan muda ini tahu gitu loh. Iya, bagaimana Iya. berproses dalam sebuah organisasi. Iya, apalagi jadi pengurus, Ya, betapa pusingnya. Kan kebanyakan masyarakat informatika tuh ya kebanyakan, mohon maaf ya, ngeluh-ngeluh, tapi nggak tahu proses yang yang dijalani yang ya. dijalani sama pengurus itu seperti apa. Dan atensi dari masyarakat informatika kan rada-rada Iya, ya tahulah kuat sendiri lah. ya. Kita 3 angkatan ya, tadi itu 20, 21, 22, tapi lebih dominasi di 22. 20 ya hitung jari, 21 juga sama gitu. Oh, Susah banget kemarin berarti lah. kebanyakan angkatan dua ya sekarang Ya, ya? kemarin susah banget itu nyari abit sekbit aja, nauzubillah zalik itu. Kira-kira kenapa sih susah? Setelah saya analisis, ya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang menjadi stakeholder itu, ya pertama emang mereka tuh tidak ada ketraumaan di Oh, pengurus-pengurus atau ikut kepanitiaan. Makanya terobosan saya ya minimal mereka itu pertama 2 administrasi yang pengen saya tempuh, cara pengetahuan, upgrading ke ke pengurus. kepanitiaan, dan ya pengurus atau kepanitiaan, dan minimal ada apresiasi lah tuh. Terus juga emang daya minat ke organisasi di informatika tuh udah mulai menurun sekarang pasca dari Covid. Dulu itu Bisa dibilang banyak ya banyak, dulu aja peminatnya. ya. Dulu waktu zamannya Bang Aib itu, yang minat ke Himatip itu sampai 60 lebih. Waduh, Yang diterima cuman 40 atau 50. malah. Berarti faktor ya ini, faktor emang pada zaman juga mungkin ya, Ya. faktor zaman yang sudah banyak yang kurang minat Hmm. ataupun ya kurang minat terhadap organisasi sih, itu menjadi salah satu. Satu lagi saya lupa. Sebenarnya saya kurang setuju kalau ada kata seleksi alam. Yang Hmm. benar adalah menurut saya adalah ke jumudan sebuah organisasi dalam menyikapi perubahan zaman. Oh. Makanya kita kenal sebagai era fuca sekarang itu. Velati, Ansarti, Kompleksi, Aguitas lebih fase di mana perubahan, ketidakjelasan, percepatan sebuah teknologi begitu cepat, tek tek tek, sedangkan kita belum mampu untuk beradaptasi. Oh. Contoh aja lah, Kang Tum Rangga. Tum Rangga kan seorang beritawan ya mungkin. Berapa hari sih bisa
bisa mengupload berita dalam sehari, sedangkan tiap-tiap channel atau platform itu kan bisa mengupload bisa 5 atau 10 Iya. postingan dalam sehari. Mm-mm. Belum lagi semuanya, belum. Iya. TikTok aja berapa sih ininya gitu. Iya sih. Iya sih, Itu sih betul. kurangnya organisasi dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Makanya saya kurang setuju untuk eksistensi lebih luar dulu, lebih Fokus fokusin di internal. internalisasi. Makanya Ya lebih itu. fokusin ke SDM-nya, Hmm, sumber daya mungkin manusianya. itu Kang Sadam juga harus mencari cara ya untuk apa ya, membawa atensi lebih untuk Himatif itu sendiri ya. Iya. Oke, nah kan Himatif tuh punya banyak proker ya kan, tetapi kan sekarang juga kita juga tahu bahwa Himatif juga punya BSO dan juga Iya. komunitas. BSO-nya ada berapa ya, kalau nggak salah 6 ya? BSO 5. Oh, BSO 5 dan Komunitas komunitas itu ada 6 6, 7 gitu. 6 sampai 7. Ada Oh, beberapa yang nggak aktif. ya. Eh Apa aja tuh BSO-nya? BSO itu ada 5. Kita tuh ada ruang grafis, dimensi web, game, Android, dan Bajax, barudak jaringan. Bagus banget ya. Nah, sedikit cerita boleh? Boleh, Jadi boleh, boleh. dulu ketika Kang Iksan itu mendirikan Himatif, udah bikin BSO ternyata. Dulu itu Oh, ruang grafis sudah ada ternyata. Bajax udah itu ada. paling banyak peminatnya dari dulu sampai Soalnya pada sekarang suka juga. pada suka ngehack orang Iya. kan. Nah, terus web sama robot. Dulu tuh Oh, robotika ada kita BSO. Tapi saya juga belum tahu kenapa bisa robotika ini menjadi BSO. Apakah ya menjadi. foundernya ini dari Kang Ihsan sampai ke bawah-bawah atau gimana, saya kurang tahu. Terus komunitas kita tuh ada 6. Futsal, simfoni, voli, basket, Badminton badminton, hikers, ya, sama bela diri. Ada 7. sama e-sport. Ya, sama 8 sama e-sport. Saya Ya. kurang ini. Ya, Ya. kebetulan alumni saya, Oh alumni iya. senior. Waduh. Jadi masih hafal, Oh masih iya, iya. hafal. Ada 8 saya, maaf. Sedikit cerita boleh? Boleh, Hikers gimana? ini coba teman-teman lihat mungkin ya, cuman satu-satunya komunitas hikers yang ada di Ormawa. Nggak ada. Nggak ada lagi ya, Nggak yang ada lain kan cuma karena hikers mana ada tuh. ya saya lupa Kang siapa ya. Dulu anak-anak informatika kan kalau bosen pasti ke gunung. Gunung ya. Nah, sering masuk Mahapeka dulu sebagai UKM kan. Nah, ada Oh, angkatan 13 Kang siapa ya, saya lupa namanya. Itu memperjuangkan habis-habisan untuk mengadakan, kan membolehkan, meminta komunitas. izin untuk mendirikan komunitas hikers. Oh, Makanya kan kalau ada grup tuh hikers Mahatampan. Karena emang hei. benar-benar susah. Dia tentang habis-habisan dulu sama senior Mahapeka. Terus e-sport kita itu ya tadi beradaptasi lagi Iya, kan sekarang bersama tuh dengan zaman Valorant ya. ya. Ya, ada Valorant, ada Ya capek ya tuh ML, ada PUBG ML, itu. PS, PUBG, Iya kan. kebetulan makin banyak ya Nah sekarang game makin juga. Bersyukur sih sekarang ya. Himatif udah semakin berkembang Nah, dengan zaman. terus juga yang saya kagumi dan apresiasi itu di komunitas basket, futsal, dan badminton yang Ya, yang sekarang bisa ya sedang sama bisa bilang ya lagi melonjak ya. ya lagi melonjak. Memang ternyata pas saya cross check sama ketum-ketum itu, dulu kita itu bagian orang-orang organisatoris kayak Kang Deden itu dulunya ketua voli UIN Bandung. Oh, Terus dulu kita punya anak menwa ketumnya waktu kepengurusan Kang Angga namanya, waktu kepengurusannya Kang Ripki kalau nggak salah hmm. ya, Kang Angga. Terus Mahapeka kita udah 2 kali pernah menjadi ketum. Terakhir itu Kang Uden tahun 17. Oh, Pramuka ada kita tuh. Protokol Kang Aas. Banyak emang sebenarnya. Emang apa dari sekian jurusan di Saintek itu informatika paling banyak oh, organisatorisnya. Ada yang jadi ketua reaksi sekarang juga. Dua kali. dua periode. Ya, 2 periode ada Areja,
18 Kang Rangga dari ya. Oke, kebetulan ini kan sedang himatip ya. Iya. Ini soalnya saya kadang-kadang rasa cinta saya terhadap rumah saya ini emang Iya, benar-benar ini. saking Mereka tuh bisa membesarkan rumah ini loh. Masya Allah, amin ya. Semoga terus bisa membesarkan rumah kita semua. Amin. Nah, buat harapan dari Kang Sadam nih untuk himatip apa sih? Nah, mungkin ya pasti harapan saya pertama itu tadi eh integritaskan apa namanya. Coba teman-teman resapi bersama apa yang teman-teman sudah kasih kontribusi ke Imatip. Imatip ini kan organisasi Iya, mati, benda mati yang bisa menghancurkan, menghidupkan, meramaikan, mensepikan. Itu kan dari teman-teman. iya Pun betul. saya sebagai nakoda tertinggi di himpunan. Ya harapan saya ya sama-sama sinergis lah kita. Makanya kan tagline saya tuh dua. Satu pikiran, satu hati untuk informatika sakti. Dan satu lagi Hei, tabah sampai akhir. Masya Kenapa tabah Allah. sampai akhir ya? Karena periode pendek mungkin saya Harus ketum tabah sampai ya akhir. sampai akhir digencar habis-habisan SP-nya nggak Nggak kelar-kelar ya. kelar-kelar. Ya kan proker masih banyak. Harus Harapan beres saya ya. Dan itu udah menutup quotes dari Kang Sadam atau emang ada quotes lagi nih dari itu Kang sih Sadam? doang sih saya. Satu Oh, pikiran satu hati untuk informatika sakti. boleh nih di Zoom nih quotes dari Kang Sadam dong sekali lagi dong. Imatip integritas, satu pikiran satu hati untuk informatika sakti. Satu lagi Kang Sadam yang tadi. Imatip integritas, satu pikiran satu hati untuk informatika sakti. Keren banget sih Kang Sadam. Masya Allah. Karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih untuk Kang Sadam dan juga makasih untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe, like, and share juga dari Informatika UIN Bandung di sini. Lalu juga yaitu Sakti Podcast ya di sini nama ada di Spotify dan juga ada juga Informatika UIN Bandung yaitu ada di Instagram. Jangan lupa follow dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unggul jurusannya, sakti informatikanya.